Seorang pria pemilik toko grosir makanan hingga ponsel di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban perampokan. Aksi ini terekam jelas oleh CCTV toko di kawasan Jalan Rela, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku merampas paksa ponsel milik korban dan kabur. Tak butuh waktu lama, polisi yang menangani kasus ini pun langsung menangkap dua pelaku perampokan. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada Minggu malam. Sesuai dengan pengakuan pelaku, yang pertama sebelum mereka melakukan aksinya, mereka minum tua bersama di suatu warung. Jadi karena merasa uangnya tidak cukup untuk memenuhi keinginannya, sehingga mereka langsung merencanakan untuk datang ke tempat korban untuk mengambil barang milik korban. Ini Pak Menteri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku ini mendekam di sel tahanan Mapolsek Medan Tembung. Keduanya dijerat pasal 365 KUH Pidana tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Boleh saya sambil latihan baca ya? Dua orang yang merupakan admin serta anggota grup media sosial Facebook Gay Surabaya diringkus jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kedua pelaku yang berhasil diringkus aparat tersebut adalah warga Dupak, Surabaya yang berperan sebagai admin grup dan warga Pakis, Surabaya yang berperan sebagai member aktif. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya AKBP Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa grup Gay Surabaya tersebut telah diikuti oleh lebih dari 4.500 orang dan telah dibentuk sejak 14 Maret 2021 silam. Wahyu menjelaskan, setiap anggota dari grup tersebut dapat mengunggah foto, rekaman video, dan lainnya yang berkaitan dengan penyuka sesama jenis. Tujuannya agar semua anggota yang tergabung dalam grup tersebut dapat merasakan kepuasan. Kita melakukan pengamatan dan pemantauan grup tersebut. Ternyata isinya bermuatan yaitu terkait kesusilaan serta meresahkan masyarakat. Selanjutnya anggota melaksanakan profiling, profiling dan penangkapan terhadap pelaku admin grup Facebook Gay Surabaya tersebut. Atas perbuatan mereka, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Mereka terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ini udah kalau dia Kebakaran melanda 3 bangunan di Kompleks Lembaga Pendidikan Kepolisian atau Lemdikpol di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api cepat berkobar dan menjalar ke bangunan lain yang ada di sekitarnya. Kebakaran ini pun sempat memicu kepanikan warga. Petugas yang mendapat laporan segera datang dan berjibaku memadamkan api serta mencegah kebakaran meluas. Sebanyak 19 unit mobil damkar dan puluhan personel dilibatkan dalam pemadaman api yang diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu bangunan di Kompleks Lemdikpol ini. Setelah 2 jam berjibaku, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan. Dari petugas piket Denma Lemdiklat ke Lebak Bulus ke Sudin terjadi kebakaran mes. Hari kita tindak lanjut tahap pertama 4 unit beserta pendukung, akhirnya sampai tahap terakhir kedua dan ketiga itu sampai 19 unit. Jadi 13 unit pompa, 6 unit pendukung. Dan alhamdulillah pemadaman dinyatakan selesai, dinyatakan aman, dan alhamdulillah tidak ada terjadi korban jiwa. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas masih mendalami penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran ini kini ditangani jajaran Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Somper beda korban deh, bangun lagi dari keteretan deh. Belasan ibu-ibu rombongan takziah terjun ke jurang setelah mobil pick-up yang mereka tumpangi terperosok dan terguling di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Para penumpang yang seluruhnya ibu-ibu menjerit histeris saat mobil mulai oleng dan akhirnya terjun ke jurang. Jurang yang cukup dalam itu membuat para penumpang tidak bisa menyelamatkan diri hingga terjun bersama mobil pick-up yang ditumpanginya. Proses evakuasi para korban pun berjalan dramatis.
Kecelakaan diduga terjadi karena kondisi jalan tanjakan yang rusak dan licin, serta mobil pick-up yang tak kuat menanjak sehingga meluncur mundur dan terperosok ke dalam jurang. Warga setempat bahu-membahu mengevakuasi para korban dari dalam jurang sembari menunggu bantuan dari pihak terkait. Mobil pick-up yang nyangkut di bibir jurang akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan alat berat dan dibantu oleh warga setempat. Iya. Kendaraan mengalami slip dan masuk ke jurang. Lalu ada OBD. Itu rencana mau kemana itu dan mobil itu? Rencana habis pulang dari kegiatan. Nah, nanti bapaknya saya persilakan dan bapaknya langsung baca. Akibat insiden tersebut, 1 orang meninggal dunia serta 2 orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dirawat di Puskesmas Tambelangan. Korban meninggal dunia atas nama Halimah langsung dibawa ke rumah duka di Desa Nyeloh, Kedungdung, Sampang, Jawa Timur untuk segera dimakamkan. Eye contact saya. Jasad pria berinisial ATW ditemukan tergeletak di pinggir rel kereta api di Jalan Muktiharjo Raya, Desa Bangetayu Kulon, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Warga di sekitar lokasi menduga pria berusia 18 tahun tersebut tewas akibat tawuran yang terjadi dini hari. Warga sebelumnya mencurigai adanya tawuran setelah melihat segerombolan pemuda melintasi kawasan tersebut. Meski demikian, warga tak menyadari adanya korban jiwa. Jenazah baru ditemukan sekitar pukul 6 pagi. Warga pun langsung melaporkan temuan mereka kepada polisi. Dari pemeriksaan jasad, petugas temukan sejumlah luka di punggung dan kepala akibat sabetan senjata tajam. Sementara itu, kepolisian dari Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Sore. Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Berita 1 Sore Spesial. Berita 1 Sore Spesial kali ini menghadir dan mengudara dengan wajah dan semangat baru. Selain berita tadi pemirsa, kami juga akan menyajikan rangkaian informasi terkini yang terjadi sepanjang hari. Dan di momen spesial kali ini, kami pula akan hadirkan sejumlah narasumber yang akan turut membacakan berita, yakni diantaranya sudah bergabung di studio Semesta. Ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan bersama saya, Soza Hutapaya pemirsa, inilah Berita 1 Sore selengkapnya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Dan pemirsa, saya akan langsung saja menyapa dan menanyakan kesiapan dari host spesial saya yang akan membantu saya di Berita 1 Sore Spesial hari ini. Halo Prof Muti, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, saya merasakan ini sebagai suatu kehormatan Prof Muti menyediakan waktunya untuk membantu saya menyampaikan informasi kepada para pemirsa. Sudah siap Prof? Ya, diusahakan. Diusahakan, tapi deg-degan nggak Prof? Ya, seperti anak SMK yang sedang praktek. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya Prof ya, saya persilakan waktu dan tempat kita bacakan informasinya. Baik. Pemirsa, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat merazia remaja yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras di tempat wisata. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat.